Kenapa kami membawakan ayat Al-Quran? Karena supaya tidak ada yang protes. Namun protesnya silahkan ta'aluk saja lah protesnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Didin Rahmanuddin SAG dengan judul cara meraih ketakwaan menuju kebahagiaan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pemaparan beliau dalam cara meningkatkan ketakwaan menuju kebahagiaan. Padanya kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, wa tabsyiratun li ulil qulubi wal absar, wa tadhkiratun li ulil albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallahul akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Yang kami hormati Bapak Kasih di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati seluruh ASN, mudah-mudahan kumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk kepada golongan orang yang dalam Al-Quran disebutkan dengan ibadur rahman. Amin. Rahmat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, mengawali kegiatan di tahun baru ini, judul yang diberikan oleh penyuluh kepada kami memang sangat relevan, apalagi dengan apa yang tadi disampaikan di upacara pagian kita. Kenapa? Karena memang kondisi hari ini bisa dikatakan bahwa kita hidup di alam yang serba berat, serba susah, lelah, capek di kondisi alam yang sekarang ini. Apalagi kalau kita melihat ke dalam surat Al-Baqarah bahwa beratnya kita karena kita diuji oleh Allah dengan 5 hal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. 5 hal ujian yang disiapkan oleh Allah untuk manusia di dunia ini. Apakah memang lancar berhadapan dengan ujian itu, ataukah kita kalah dengan ujian itu? Maka untuk mengawali memahami judul yang diberikan, kami memberikan pilihan seperti ini. Milih mana? Kaya tapi susah dan lelah, capek, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Hanya 2 pilihannya, Pak. Atau misalkan sederhananya, mending mana?
kita punya 100 juta, tapi otak kita dikondisikan oleh Allah untuk membeli barang 300 juta. Dengan kita memiliki uang 100 ribu, tapi pengeluaran kita kan 10 ribu. 100 juta pengeluaran 2 pilihannya. Maka hadirin rahimahullah, kalau kita bisa memilih di antara itu, jawaban yang terpenting akhirnya oleh Allah diberikan bimbingan dengan konsep ketakwaan itu. Kenapa konsep ketakwaan dimunculkan? Karena di dalam surah Al-Imran ayat 200 Allah jelas memberikan keterangan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan olehmu takwanya, ketakwaan kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan al-falah, muflihun. Konsep falah itu mengandung 2 makna di dalam kamus. Yang pertama adalah fauzun, yang kedua adalah farhun. Fauzun diartikan kesuksesan, sementara farhun diartikan ketenangan. Gabungan dari fauzun dan farhun itu adalah falahun. Maka muncullah konsep qad aflahal mu'minun gitu. Kesananya kan masuk ke dalam alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi tidaklah kata takwa itu pasti mengarahnya kepada kesuksesan yang didapatkan oleh orang tersebut sekaligus dengan ketenangan yang diberikan oleh Allah dalam melaksanakan kesuksesan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana cara kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu? Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Minimal kami pada kesempatan ini membawakan 2 konsep. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 133-134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang-orang yang takwa. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa mampu mengaplikasikan konsep kehidupan sosialnya. Jadi yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i, ibadah dalam bentuk sosial. Bagaimana kita senantiasa berbagi dengan orang, bagaimana kita senantiasa selalu mempedulikan kepentingan orang, maka kita patut bersyukur. Kemarin waktu di Jakarta, Bapak Menteri mengabarkan berapa miliar yang dikirimkan untuk kegiatan Palestina. Itu bagian dari ibadah secara sosial. Secara sederhananya diterjemahkan, kalau kita mampu mengeluarkan infak dan sedekah 25 juta misalnya dalam 1 tahun atau dalam kegiatan itu, dalam 25 juta kita keluarkan, kalau kita yakin kepada Allah dengan ibadah sosial itu, maka sebenarnya Allah sedang mengirimkan 1 miliar ke dalam rekening kita. Yakin tidak? Karena apa? Karena 2,5% dari 1 miliar itu adalah 25 juta. Kenapa orang rajin pengen umroh dan sebagainya? Karena ada janji dari Allah ketika kita mengeluarkan untuk kepentingan ibadah, Allah langsung mengganti lebih besar dari itu. Maka hoyongna teh terus umroh karena ada janji dari Allah dari situ. Kita kembalikan janji enggak kita dengan Allah. Maka ibadah sosial ini penting, yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Itu yang pertama. Yang kedua, rahimakumullah, dikondisikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi ibadah ritual, ibadah spiritual yang harus diperhatikan. Yang pertama uiddat lil muttaqin, yang kedua tadi di Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Sama-sama bagi orang yang bertakwa. Cuman yang di ayat Al-Baqarah ini
tekanannya adalah ke ibadah ritual, ibadah spiritual. Ambil contoh Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Luar biasa beratnya, luar biasa susahnya. Hese tak kumaha ngadakwahkan pemimpin di situ. Ternyata bagaimana jawaban Allah ada di dalam surat Toha ayat 12. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, jangan takut berhadapan dengan Fir'aun, jangan rewas, jangan stres, bahwa ayat saya Allah, kami siap untuk melaksanakan menjalankan kamu. Wa aqimis sholata li dzikri, laksanakan sholat. Sekian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf yang bisa kami sampaikan juga baiknya dari Allah, kesalahan kami dalam memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Kenapa kami membawakan ayat Al-Qur'an? Karena supaya tidak ada yang protes. Namun protesnya silahkan ta'aluk saja lah protesnya. Hadirin rahimahullah, mungkin pemaparan tentang cara meningkatkan ketakwaan untuk meraih kebahagiaan dari penyaji bisa dicukupkan sekian. Kita ambil kesimpulan bahwa ibadah spiritual dan ibadah sosial kita memang harus seimbang. 100% kita harus menjaga ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak lupa harus menjaga ibadah sosial kita sesama manusia. Juga kesimpulan yang bisa diambil, saya mengambil dari sebagian pendapat para ulama, la najata illa bi taqwa, la taqwa illa bil amal, amala illa bil ilmi, la ilma illa bi ta'allum. Bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan amal, baik dari ibadah spiritual dan ibadah sosial. La ilma illa bi ta'allum. Maka kita tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu agar kita senantiasa diberi jalan yang mudah oleh Allah untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.